Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Januari ya. Happy weekend. Semoga teman-teman weekendnya bisa bisa nge-refresh kesegaran otak teman-teman setelah seminggu trading ya teman-teman. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya mungkin lebih ke arah menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang ditanyakan kepada saya melalui YouTube, ada yang melalui IG gitu nge-DM saya. Ini ada 3 pertanyaan ya yang disampaikan ke saya. Yang pertama, Mas Andaru, kalau open sama dengan low gini hanya bisa dilakukan di awal buka market atau boleh kapanpun sepanjang market open? Maksimal berapa kali bisa pakai open sama dengan low dalam sehari yang pernah Mas Andaru lakukan? Adain grup trading bareng dong biar yang belum bisa open sama dengan lo jadi ngerti. Terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi ini saya bagi menjadi 3 poin ya, 3 poin. Yang pertama, kalau open log ini hanya bisa dilakukan di awal buka market atau boleh kapanpun sepanjang market open. Jadi saya acuannya dari Pak Fir ya, lagi-lagi Pak Fir karena ini ilmunya Pak Fir ya, bukan ilmu saya ya. Pak Fir menyampaikan itu jam 9.00 sampai jam 9.30 waktu kita untuk berdagang. Jadi 30 menit ya teman-teman ya, 30 menit. Lalu untuk screeningnya itu tuh menurut saya pribadi paling efektif tuh jam 9.00 sampai jam 9.05. Kenapa saya bilang jam 9.00 sampai jam 9.05, 5 menit pertama? Karena saya sudah melakukan riset 5 menit awal lah, saham-saham yang muncul di 5 menit awal itu saya anggap pasti tanda kutip naik ya teman-teman. Tergantung nanti bid offernya dan sahamnya apa gitu. Karena hasil riset saya itu menunjukkan hasil bahwa yang jam 9 yang muncul saham-saham di jam 9.00 sampai jam 9.05 menit awal itu misalnya ada 5 saham, benernya 4, salahnya 1. Misal ada 7 saham, benernya 5, salahnya 2. Misal ada 10 saham yang muncul, benernya 7, salahnya 3. Itu berulang-ulang gitu-gitu aja win rate-nya. Misalnya ada 3 saham muncul cuma 3 nih, nanti benernya 2, salahnya 1. Atau salahnya 2, benernya 1, tapi yang 1 ini naik sampai ke 20%. Nah itu yang yang saya sering temukan di riset saya ya teman-teman. Jadi kenapa 5 menit awal buat saya pribadi, karena saya sudah melakukan riset itu. Lalu atau boleh kapanpun sepanjang jam market open ya. Nah ini sebenarnya kalau dikatakan boleh, bisa sih, boleh aja, bisa aja, bisa profit. Tapi win rate-nya lebih bagus di awal market ya, karena saya sendiri juga pernah trading di jam 10 gitu ya, open sama dengan lo kan biasa di DSI muncul tuh notif-notifnya sampai closing market gitu kan. Itu saya juga pernah trading di jam 10, di jam 11, di jam 2 gitu, di jam setengah 2 gitu. Bisa aja profit, bisa. Cuman kebanyakan loss saya. Saya kebanyakan loss. Jadi win rate saya lebih besar di opening market awal lah, di jam 9.00 tadi sampai jam 5 menit awal tadi ya, 5 menit awal opening market. Lalu yang berikutnya, maksimal berapa kali bisa pakai open sama dengan low dalam sehari yang pernah Mas Anda lakukan? Jadi kalau kalau saya pribadi berapa kalinya tuh saya lebih ke 1 sampai 2 saham sendiri. 1 sampai 2 saham sendiri karena saya sudah membuat satu trading rules ya teman-teman ya. Kenapa? Tapi ini balik lagi ke pengalaman teman-teman masing-masing, karena ada aja yang saya lihat di media sosial gitu, di Instagram ada yang influencer gitu atau siapa ada orang-orangnya lah yang selalu nge-share tuh sehari tuh bisa trading sampai 10 saham, 15 saham gitu ya. Dan saya lihat win rate-nya bagus. Nah, kalau kayak gitu ya tergantung pengalaman teman-teman masing-masing. Tapi kalau saya pribadi kebanyakan sih loss ya. Kalau 10 saya pernah sih, dulu saya sering kok trading
misalnya saya kurang puas nih di opening market gitu ya tradingnya, misalnya saya cuma cuan 0,8 gitu misalnya, atau 0,7, potong fee kan paling cuma cuan berapa kan. Terus saya trading lagi tapi malah loss. Habis loss saya trading lagi yang berikutnya loss lagi. Nanti saya lossnya dalam misalnya. Begitu saya trading lagi cuan. Kayak gitu menurut saya jadi berantakan teman-teman. Dan itu saya lakukan berulang-ulang sampai akhirnya saya sadar, oh ya udah, gua kalau trading lebih dari 2 saham kayaknya malah boncos. Makanya kenapa saya itu 1 sampai 2 saham ya karena itu. Dan bahkan saya kalau ya bisa dilihat ya di live trading saya 2 bulan kemarin ya, dari bulan November sampai bulan Januari ini ya bisa dilihat ya. Saya paling trading tuh kebanyakan satu doang teman-teman, satu saham doang malah. Jadi begitu udah cuan 1%, 2%, 3%, ya udah saya udahan, ngapain lagi saya trading kan. Karena 3% itu banyak ya teman-teman. 2% itu banyak loh menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi 2% tuh untuk scalping cuman 1 menit 2 menit tuh 2% tuh banyak teman-teman. Bahkan 1% aja menurut setiap hari ya, tapi ini setiap hari. Jadi saya mikirnya gini, ya udah nggak apa-apa dapat 0,8 0,7 potong fee gitu, tapi saya setiap hari cuan gitu. Kalau dikumpulin tuh lumayan teman-teman, karena teman-teman mungkin belum ngelihat hasilnya ya, maksudnya belum ngitung secara per bulannya gitu ya. Kalau saya udah lihat hasil per bulannya lumayan, saya bisa dapat dengan model yang saya pakai tuh 700 sampai 1 juta ya, 1 juta 700 sampai ya 950.000 lah, kadang-kadang 1 juta gitu ya. Itu karena saya udah kumpulin dari awal gitu ya. Mungkin kalau cuan harian ya kecil ya, 1%, 0,9 kadang-kadang kan saya dapat, tapi kan saya juga sering dapat yang 2%, 3% ada juga. Ya udah saya yang bersyukur aja, yang penting saya setiap hari cuan. Dan memang kan akhir-akhir ini opening marketnya lagi nggak bagus gitu ya. Jadi itu saya cuma trading di 1 sampai 2 saham karena menurut saya kuncinya konsisten teman-teman. Ini rahasianya ya teman-teman, rahasianya ya. Kenapa mungkin teman-teman yang nggak tahu ya, ini menurut saya pribadi, rahasianya tuh sebenarnya ada di diri teman-teman masing-masing. Kalau mau konsisten ya, serius. Kenapa saya bilang gitu? Karena misalnya teman-teman gini, teman-teman udah trading nih hari ini, profit misalnya cuan 1%. Nanti teman-teman kalau misalnya belum terbiasa di market atau masih menggebu-gebu ingin trading lagi, ngelihat apa aja yang naik, itu malah merusak teman-teman. Nanti begitu teman-teman trading, nanti pasti nanti loss deh. Begitu loss kan ya akhirnya teman-teman nanti ngulang lagi kan, nggak konsisten lagi. Jadi menurut saya kuncinya tuh itu teman-teman, di diri sendiri. Batasin imajinasi teman-teman ya. Lagi-lagi yang dibilang Pavir tuh benar. Kalau 1% setiap hari, sebulan tuh 20% teman-teman. Bener deh, sebulan tuh 20% kalau setiap hari ya. Sebulan, setahun berapa? Kali 240% teman-teman. Itu kalau 1 RDN. Kalau teman-teman punya 2 RDN, saya kadang-kadang trading sama istri saya bareng. Jadi saya misalnya cuan 50.000, istri saya cuan 50.000, ya lumayan 100.000 kan. Kalau punya 10 RDN berapa? Jadi jangan remehkan 1% teman-teman. Yang teman-teman harus bukan bangga ya, seneng itu teman-teman udah tahu cara nyari 1% setiap hari konsisten di market itu teman-teman. Nanti mau dari ide itu, begitu teman-teman tahu cara nyarinya 1% di market setiap hari, ya bisa dikembangin lah 9 RDN. Teman-teman trading bareng saudara-saudara teman-teman bilang beli A, beli B, beli C, nanti minta tolong pencetin ya. Kadang kan ada aja yang bilang ya ribet trading di 9 RDN. Memang ribet kalau sendiri. Pavir aja nggak sendiri ya. Pavir tuh punya di YouTube, saya lihat ada punya 30 trader ya, kalau nggak salah 30 trader untuk
ngebantuin Pak Fir untuk pencet buy dan sell gitu. Ya iya kalau sendiri emang ribet, tapi kan kita bisa bisa mengembangkan apa namanya cara yang lain. Ya suruh lah, minta tolong teman-teman saya juga, masih sama istri saya ya, karena modal saya masih sedikit. Jadi saya cuma berdua doang sama istri saya cuan, saya cuan, ya udah. Istri saya rugi, ya rugi, ya udah rugi dikali 2 juga. Makanya kenapa harus dilatih dulu apa namanya, mahir dulu baru melakukan skenario yang itu. Jadi itu teman-teman, jadi saya cuman 1-2 saham aja cukup. Terus yang berikutnya, adain grup trading bareng. Kalau grup sih sebenarnya saya dari ini ya teman-teman, dari apa namanya, komunitas aja sih. Jadi waktu itu kan Pak Fir sering tuh yang coaching and mentoring, kebetulan saya di daerah Jakarta. Jadi waktu itu saya ada yang WA, ada yang apa namanya di IG ya waktu itu ya, ada yang ini mengkoordinir di daerah Jakarta Selatan gitu. Nah saya ikutan, akhirnya saya masuk, dan saya bukan admin jadi nggak bisa saya masukin orang gitu ya. Tapi kalau untuk grup sih saya rasa sih untuk trading bareng sama belajar bareng gitu ya, saya rasa dari video saya juga cukup ya, maksudnya dari trading, contoh saya trading gitu, itu sebenarnya apa ya cukup kan ya teman-teman, karena ya yang saya lakukan ya sama seperti yang akan teman-teman lakukan juga kan. Maksudnya dari cara saya screeningnya, entry buy dan exitnya seperti apa, itu kan kelihatan semua teman-teman. Jadi teman-teman ya sama kan, tinggal pencet DSI, open sama dengan low, rumusnya sama, alatnya sama, ya tinggal nanti diimbangin dengan praktek sehingga jam terbang teman-teman bertambah gitu. Sahamnya sama kok yang muncul, nggak mungkin kan saham misalnya muncul saham CBRE di DSI saya open sama dengan low, masa teman-teman nanti munculnya saham yang lain, kan nggak mungkin. Saham apa misalnya saham ASA atau apa gitu kan nggak mungkin. Sama semua, cuman yang ngebedain mungkin dari pengenalan sahamnya misalnya. Makanya saya kenapa selalu nyaranin ke teman-teman yang baru ya, yang baru di saham tuh, coba aja beli 1 lot dulu sampai teman-teman nemu feelnya di saham tersebut. Misalnya ada muncul 5 saham, beli aja 1 lot, ya lihat aja yang mana yang cuan, ya udah jadiin indeks pribadi, tinggal dijadiin watchlist saja kan. Yang loss, lihat lagi lossnya kenapa. Karena gini teman-teman, menurut saya pengalaman pribadi, kesulitannya cuma 3 teman-teman. Pertama, telat beli, yang kedua telat jual, yang ketiga buru-buru cut loss. Coba deh teman-teman yang udah praktek kemarin aja coba review deh, yang loss coba gara-gara apa deh, coba aja. Pasti nggak jauh-jauh dari telat beli, telat jual, buru-buru cut loss nih. Saya juga masih sering nih buru-buru cut loss nih, kayak saham The Gig kemarin kan saya cut loss kan. The Gig tuh saya cut loss, saya jual BP pas hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Hari Rabu apa hari Kamis ya? Hari Kamis ya. Hari Kamis kan. Hari Kamis saya jual BP. Coba lihat aja video trading saya. Itu saya jual BP The Gig 128 kan. Hari Jumat hari Rabu. Hari Kamis coba lihat harga The Gig berapa? 140. Ya buru-buru cut loss kan, buru-buru jual BP. Memang sih hari itu nggak naik The Gig. The Gig waktu pas saya trading tuh 128, dia ditutup di harga 126 atau 123 ya, saya lupa. Tapi besoknya naik ke 139 teman-teman. Ya itu ya. Makanya coba teman-teman review deh. Pasti kesalahannya sama kayak saya. Pasti deh. Yang open sama dengan low, tapi kalau yang dari metode yang lain tuh saya nggak tahu. Tapi yang dari open sama dengan low DSI. Jadi ya itu aja ya teman-teman. Teman-teman lebih baik gini ya, belajar sendiri, nanti teman-teman pinter sendiri, baru nanti teman-teman ajarin ke teman-teman yang lain gitu, daripada ikut kelas berbayar, rekomendasi dari siapapun. Yang mendingin teman-teman jago sendiri deh, enak teman-teman kalau jago sendiri tuh ya. Jadi itu ya teman-teman ya, karena buat saya pribadi kalau buka grup bukannya ini ya, kadang-kadang jadi membuat saya nggak fokus, karena jujur aja di grup saya yang sekarang juga nggak terlalu fokus
ngebahas open sama dengan low, ada juga yang ngebahas investasi jangka panjang, ada yang technical analysis. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka tuh yang bener-bener fokus gitu ya, yang bener-bener ya udah itu aja tuh yang dipelajarin tuh. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi saya bukan yang nggak mau buka grup atau segala macam, karena saya ingin lebih lebih fokus, dan semoga dari video yang saya selalu upload ke YouTube ya bisa dijadikan teman-teman untuk belajar ya, cara baca bit overnya kan kelihatan semua di situ teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau psikologis trading bagaimana? Biar trading fun dan biar nggak panikan tuh gimana sih Pak gitu? Ada yang nanya saya seperti ini. Jadi kalau psikologis trading biar nggak panikan sama biar trading itu fun, itu nggak ada shortcutnya teman-teman, nggak ada jalan pintasnya kita tiba-tiba bisa jadi bisa tenang, psikologis aman, psikologis kuat gitu ya. Itu nggak ada shortcutnya selain teman-teman terus berlatih. Karena gini teman-teman, ini kata senior saya di market gitu, trading skill itu cuma 20%, 80%-nya psikologis. Itu benar, dan saya udah dalam praktek pun ya benar. Lagi-lagi kita sebagus apapun planning kita, sebagus apapun strategi kita, sebagus apapun skill kita, kalau eksekusinya nol, nah itu berantakan ya teman-teman. Kenapa Pak Fir selalu menyarankan tuh positive mindset, lalu religiusnya ditingkatkan, ketaatan kita kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, karena itu yang mempengaruhi psikologis kita teman-teman. Karena gini, dulu sama saya kayak teman-teman juga kok. Kalau saya tuh kalau step trading jam 8:59 itu tuh tangan saya gemetar teman-teman. Tangan saya tuh gini nih, megang HP ini. Tanya istri saya, istri saya tahu deh. Tangan saya tuh gini nih, terus keringetan gitu. Terus saya mikir kayak ini gue loss apa win gitu, hari ini gue loss apa win ya. Sebenarnya kayak gitu salah teman-teman. Yang benar tuh pikiran kita tuh udahlah, hasil udah jelas kan, rezeki udah ada yang ngatur. Lagi-lagi kita balik ke religi ya teman-teman, rezeki udah ada yang ngatur, dan kita pikiran kita udah menang aja terus, menang disiplin take profit gitu deh. Itu ngaruh teman-teman, ngaruh banget psikologis tuh. Jadi teman-teman bisa jadi lebih lebih pede gitu ya, salah satu faktornya itu ya. Jadi memang harus terus banyak praktek, dan coba spiritual teman-teman juga dibenerin ya. Insya Allah nanti bisa deh, insya Allah tuh. Itu yang pertama ya, ini ya. Yang kedua pasti teman-teman baru praktek. Kalau baru praktek tuh wajar banget baru praktek, karena ya itu tadi ya, belum ada pengalaman, makanya harus terus praktek aja. Nggak pakai uang kecil aja. Dulu saya pakai trading 1 juta kok. 1 juta tuh buat latihan tuh, paling cuman untung 7.000, 5.000, tapi kan untung. Jadi ya harus praktek teman-teman. Nah yang berikutnya, faktor yang ini salah satu yang paling penting juga menurut saya ya, lakukan riset deh. Karena kenapa lakukan riset? Karena gimana teman-teman ingin percaya sama apa yang teman-teman lakukan kalau teman-teman nggak punya dasar? Itu kan logika kita ya, logika kita di kepala ya. Saya sih kalau misalnya dikasih sesuatu sama orang, misalnya disuruh misalnya gini, ada orang nyuruh saya, bro terjun dong dari jurang gitu, pasti kan logika saya harus apa dasarnya gue harus terjun ke jurang itu gitu misalnya. Ya kalau misalnya dia nggak bisa jawab, atau saya lakukan penelitiannya kalau ngejebur jurang tuh mati apa segala macam, ya ngapain saya lakukan gitu. Makanya dulu kenapa Pak Fir, begitu saya pertama kali bertemu sama ngelihat Pak Fir di YouTube, begitu beliau menjelaskan open sama dengan low apa segala macam, itu nggak langsung saya praktekin teman-teman. Tapi yang saya lakukan adalah saya riset dulu. Saya riset kenapa open sama dengan low, kenapa open sama dengan low itu naik, kenapa open sama dengan low itu bisa
bikin profit konsisten. Kan itu yang selalu dibilang Pak Fir kan, open sama dengan lo ilmu pasti untung. Itu saya buat riset ya, emang risetnya membuktikan ya itu benar. Tinggal kitanya aja mau belajar kan, apa maksudnya mau belajar dan praktek dan menjalankannya udah benar atau belum. Karena dulu udah bener belum apa ini bilang Pak Fir, misalnya 9 RDM, atau misalnya dari mulai alat screeningnya pakai apa, rumusan screeningnya seperti apa, screeningnya di jam berapa, eksekusinya di jam berapa. Nah itu yang teman-teman harus pelajarin dulu. Makanya kenapa harus buat indeks pribadi. Pak Fir kan bilang indeks pribadi kan, indeks pribadi terus praktek, lalu kalau saya pribadi dicatat tuh di trading journal kenapa saya loss hari ini. Itu nanti ngaruh teman-teman ke psikologis. Lalu DSI bener gak di jam 9.00 sampai jam 9:05 tuh sahamnya naik semua gitu, bener gak? Riset aja setiap hari. Dari riset itu nanti teman-teman pasti punya satu kesimpulan nanti, oh ya ini bener pasti naik, oh ini bener pasti untung, oh win rate-nya bagus. Jadi pede, begitu besok praktek mau masuk ke pasar, teman-teman udah tahu, oh ini jam yang muncul di jam segini akan kesini harganya dan akan naik. Nah itu apa namanya, baru teman-teman nanti pede. Makanya dan fokus juga teman-teman. Kalau bisa sih, bukannya saya nggak nyarin untuk belajar yang lain, tapi kalau teman-teman ingin belajar open sama dengan lo, fokus aja di situ deh, terus aja, udah gitu aja. Nanti teman-teman kayak terbiasa aja gitu, kayak ya udah training sendiri, udah tahu jam 9.00 lihat sahamnya apa. Kalau udah masukin indeks pribadi saya udah hafal, ya udah langsung masuk gitu. Kayak udah terbiasa aja, udah kayak tek mesin aja gitu, tek ya udah gitu. Ya kalau rugi ya rugi, nggak masalah, yang penting kan besok win rate-nya bagus lagi ya kan, win rate-nya masih bagus gitu. Ya jadi itu ya teman-teman, biar nggak panik tadi ya, biar nggak panikan dan trading fund itu ya teman-teman harus psikologis dulu, spiritualnya benerin, terus apa tadi tekniknya dimahirin dulu ya teman-teman, sama lakukan riset kecil gitu, nanti akan terbentuk dengan sendirinya deh. Nah terus yang berikutnya ada juga yang saya bingung Pak, jam opening udah pada naik semua, biasanya Bapak kalau scalping langsung jemur atau gimana Pak? Ya jadi kalau opening market jam 9.00 itu memang terbang semua teman-teman. Apalagi ya teman-teman bisa lihat di indeks pribadi saya, kalau yang naiknya langsung ke atas tuh langsung ke short ke atas gitu, yang dia turun langsung ke short ke bawah gitu. Ya memang langsung naik, tapi makanya di situ kita kombinasikan dengan DSI yang tadi. Begitu muncul di DSI di harga berapa, jangan HK jauh-jauh dari harga di DSI yang muncul itu. Walaupun misalnya ini disclaimer on ya teman-teman, coba lakukan riset sendiri, lakukan riset aja sendiri yang udah di link ke Telegram pakai DSI. Coba aja riset sebulan ke belakang gitu. Misalnya saham A muncul di DSI di harga 320, di presentase 15%. Coba aja HK deh. Kalau kayak kemarin saya CPBR kan HK di 15% tuh, terus dia naik lagi kan ke atas kan. Karena saya alhamdulillah udah melakukan riset, insya Allah yang muncul di DSI itu naik. Jadi HK-nya jangan jauh-jauh dari harga DSI itu. Yang kurang tepat tuh kalau misalnya harga DSI-nya muncul di harga 300, harganya udah naik ke 320, teman-teman HK di 324 gitu misalnya, ya itu bahaya ya teman-teman. Itu bahaya banget, itu namanya FOMO. Makanya yang tadi saya bilang ya riset ya, karena saya udah tahu nih kalau yang HK di sini tuh akan naik lagi, walaupun nanti dia dibawa turun dulu. Kayak kemarin di saham CBRE ya, saya HK di 15%, tapi dia dibawa turun dulu, baru dia naik ke atas gitu. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi memang jam opening market tuh paling volatile deh, paling volatile. Ya mungkin karena teman-teman belum terbiasa, jadi nganggapnya udah terbang. Coba aja satu lot deh. Bener deh, coba aja satu lot supaya teman-teman tuh tahu feel-nya gitu. Dapat feel-nya sendiri nanti teman-teman dalam bertransaksi gitu. Biasanya Bapak kalau scalping langsung jemur. Kalau saya enggak ya, bisa dilihat di rekaman saya, jarang saya ngejemur, kecuali kalau misalnya
beatnya udah mulai tipis, nah saya masuk di situ. Kalau yang itu saya nggak pernah ngejemur ya. Jangan ngejemur teman-teman. Kenapa jangan ngejemur? Pertama, itu Pak Fir juga selalu bilang ya, market maker tuh kalau ngelihat jemuran di papan over itu tuh males narik teman-teman. Memang bener sih. Coba secara logika teman-teman nih, teman-teman kalau jadi market maker, misal teman-teman mau narik harga gitu kan, mau narik harga ke atas gitu, tapi teman-teman lihat nih, ih kok retail pada ngantri gitu ya, udah belinya di bawah terus diantriin gitu. Kalau saya sih ngeliatnya, saya pribadi ya, ini retailnya kurang ajar nih. Ya kalau saya pribadi, maksudnya nggak usah dijemur teman-teman, karena biar aja ditarik dulu sama market maker ke atas, baru nanti kita jualan di bid. Karena bid itu kan kalau kata Pak Fir udah disediain buat retail nimpuk di situ kan, atau ngehaki di situ kan, ngejual di situ. Jadi jangan dijemur. Itu yang pertama. Alasan yang kedua kenapa jangan dijemur, itu sama kayak gini teman-teman. Bid sebagai demand, offer sebagai supply kan, bener kan? Bid sebagai demand, permintaan, supply sebagai distribusi. Semakin tinggi permintaan, berarti harga akan semakin tinggi permintaan dari semakin tinggi demand, lebih besar dari supply, itu harga akan naik kan. Itu hukum ekonominya kan kayak gitu kan. Nah sama kayak di saham juga, semakin tebel over itu kan supply kan, bid itu demand kan. Semakin teman-teman ngejemur, berarti teman-teman nambahin apa? Teman-teman nambahin supply. Berarti kalau supply-nya tebel, berarti harga akan rontok ke bawah. Jadi seperti itu analoginya teman-teman. Jadi jangan pernah ngejemur lah. Makanya saya kadang-kadang kalau ngelihat ada satu influencer yang beli satu tik dijemur, ya apa ya? Ya tapi ya terserah teman-teman. Tapi saya lebih suka ngebuang di bid ya, walaupun apa ya, kadang-kadang naik lagi sahamnya segala macam ya, saya nggak peduli. Yang penting saya udah untung kan. Jadi jangan pernah ngejemur sih, kalau bisa sih jangan ngejemur. Ya itu analoginya yang tadi, supply demand tadi. Ya jadi saya rasa cukup ya pertanyaannya ya, ada 3 ya tadi ya. Semoga ini menjawab buat teman-teman yang bertanya. Semoga puas ya dengan jawabannya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan atau teman-teman yang lain ingin bertanya juga, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau saya tahu saya akan jawab. Kalau misalnya saya nggak tahu, saya mungkin belajar lagi ya teman-teman. Dan ini saya disclaimer on, apapun yang saya omongin itu disclaimer on berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan bukan menyuruh teman-teman untuk melakukan jual dan beli ya teman-teman ya. Jadi itu aja video saya kali ini. Saya ucapkan happy weekend. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.